Jadi yang seperti, eee, saya bilang tadi, sebelumnya, ujiannya nanti Anda, PC, jadi ada kamera 2 kamera katanya sih, dari laptop satu lagi satu, cuma kalau Anda pakai PC, kalau kalau pakai PC bukan laptop, satu kamera cukup. Nanti di situ disuruh liatin tuh sekeliling Anda, apa namanya, ada siapa aja. Jadi di sekelilingnya itu nggak boleh ada orang, Anda sendiri gitu. Jadi kalau mau minum, minum gitu. Nah, eee, jadi nanti dia ujiannya semacam dikasih kayak saya belum ujian juga, cuma, saya disuruh ujian cuma, jadi belum bisa juga sih. Jadi, pakai mungkin pakai kayak flash disk nanti Anda boot gitu kan, jadi ditaruh di, laptop Anda, dia booting gitu kan, lewat flash disk, nanti, tampil Red Hat, eee, jadi Anda langsung ujian gitu. Nah, di sini ada satu soal, nanti beberapa soal saya coba cari ya, bisa dilihat atau linknya saya kasih deh, mungkin pada lupa lagi sama linknya. Karena saya lihat yang dikit yang akses sedikit itu, jadi mungkin pada lupa sama link. Ya, ada di deskripsi sebenarnya. Soalnya yang pertama adalah buat user Joni dengan user ID 3434. Password yang digunakan adalah Red Hat 123. Login sebagai user Joni dan buatlah sebuah num file di home directory dengan nama, file x.txt. Jadi maksudnya ada file 1.txt, file 2, file 3, file 4, file 5, file 6. Itu dulu ya. Jadi kalau yang ini berarti memang Anda harus membaca, cara membuat user dulu Anda harus coba ini. Jadi, diusahakan dihafalkan gitu ya, cara membuat user gimana. Ini silakan dibaca, kalau nggak salah saya pernah buat sempet jawabannya ya. Eee, ini, jadi ini jawab ya, ini kita coba jawab. Nah ini, Anda bisa jadi ini saya sebagai apa? Oh, salah salah salah. Pantes nggak ketemu, bentar. Saya kebanyakan user, jadi bingung sendiri. Kalau tadi user, adminnya UIN. Jadi Anda bisa lakukan itu di Red Hat 124 maupun 134 bebas. Jadi memang kalau bisa dicoba per chapter-nya gitu. Jadi kalau user itu kita lihat di bagian nah, chapter 6. Berarti di sini kita kasih clue, eee, pelajari chapter 6, Hat 124. Oke, udah ada yang sudah masuk ke chapter 6? Oke, jadi, di Linux ya, jadi kita harus,
Ya, sambil ini biasanya saya harus aktifkan ini dulu. Jadi sambil nunggu proses ya. Jadi user itu di Linux ya. Jadi ada super user yang kita sebut dengan root. Jadi super usernya adalah root ya. Kalau di Windows adalah administrator. Oke, kemudian untuk mengecek ID, jadi misalkan user kita ini saat kita sudah login, kita bisa mengetikkan ID, maka kita dapat ID adalah 1000. 1000 ini kayak user ID nomor berapa. Biasanya kalau ini saya cuma gede besar aja ya. Nah, oke. Kalau dia 1 sampai 99, 0 sampai oke, kita tulis deh. Mana dia? Ya, jawabnya nanti dulu ya berarti. Jadi user ID user administrator pada Linux itu default-nya adalah root ya. Jadi sebelum jawab soal kita saya coba jelaskan dulu ya. Ini kita lihat lab environment-nya udah sampai mana di proses ya. Kemudian ini kita kasih contoh ya. Ya. Kalau UID atau user ID, jika nilainya 0 sampai 999, umumnya adalah user yang dibuat oleh Linux atau sistem. Tapi kalau 1000 ke atas dibuat oleh admin atau user atau human lah gitu. Nah, kemudian ada lagi GID. GID itu adalah group ID. Itu informasi yang kita bisa tahu. Oke. LS itu list ya. Ditambahkan min L untuk mengetahui yang buat itu siapa. Ya, jadi ls min L perintah ls min L itu berarti menambahkan informasi file tersebut kepemilikannya siapa gitu, kepemilikannya. Jadi kalau kita coba begini, jadi kita akan mengetahui bahwa jadi informasi ini ya. Jadi di sini maksudnya adalah nah ini kita jabarkan yang RW pertama. Sebentar. R itu adalah ada yang tahu? Read. W itu adalah write. Nah, RW yang pertama itu adalah kepemilikan user. Oke. RW yang kedua, jadi kalau kita mana dia
Ini kita kasih warna ini. Kita kasih warna hijau. Ini RW. Itu adalah kepemilikan grup. Kemudian yang ini kita kasih warna. Salah ya. Itu adalah kepemilikan others atau siapapun. Nah, kemudian kalau di ini adalah warna Oke. Yang pertama adalah user dan yang kedua adalah grup. Jadi artinya file ini dimiliki oleh user ini dan dimiliki oleh grup ini. Di mana user dapat membaca dan menulis, grup juga bisa membaca dan menulis, others hanya bisa membaca. Gitu. Oke. Jadi kita belum jawab soal ini ya. Kita ya jawab soalnya nanti. Karena kalau nggak ngerti ininya susah. Kemudian ada lagi PS ya. PS itu PlayStation. Kan ya. PS itu adalah proses. PS itu untuk melihat informasi yang sedang berjalan. Oke, dengan detail-detail informasi. Itu bahasa saya ya. Dengan ada ininya. Opsi PS-AU itu untuk melihat informasi apa ya? Saya orangnya nggak hafal ya. All process. Oke. Berarti untuk melihat A itu adalah semua proses dan U itu melihat user kepemilikan ya. Kepemilikan. Ini contohnya. Jadi kita lihat di sini, ini adalah yang punya. Ini si root yang punya. Ini yang punya si user. Punya apa dia? Dia punya ini. Komennya ini. Dan dia punya apa? Dia punya ini. Ini berarti dia sudah mengakses SSH ini. TT itu apa? Terminal. Tuh. Itu. Dan kita belum membahas soal. Oke. Nah, untuk melihat semua user yang ada di Linux, kita
Linux terdapat di file cc-passwd. Jadi kalau kita mau forensik jaringan server ini misalnya kena hack, yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu user tersebut apa aja. Kemungkinan sih kalau sudah dihack pasti ada user yang telah terbuat. Nah, untuk di Linux kita bisa melihat user yang telah terbuat. Oh, ini ternyata usernya mencurigakan nih, ada user 01. Misalkan karena kita sudah tanya bahwa user yang di situ harusnya si Budi sama si Joko. Ternyata ada user 01. Dan ya bisa kita hapus untuk tindakan pertama. Untuk prevent-nya itu kita hapus. Ya. Nah, jadi kalau depannya 1000, itu dibuat oleh user. Kalau dia depannya 99, itu berarti dibuat oleh sistem. Di bawah 1000 maksudnya. Ya, ingat yang penjelasan di awal ya. Jadi mau dia Linux atau mau Windows, kalau kita sudah mengaudit sebuah sistem yang terkena terhack, salah satunya hal yang pertama kita lakukan adalah cek dulu user yang disebut apa aja, supaya nggak nge-hack lagi. Nah, ini ada username. X ini adalah sebuah password ya di suatu tempat. Dan kalau ini ya apa? Ini yang kita lakukan kalau kita ingin lagi reset password Linux, lupa password Linux root. Nah, itu X-nya itu kita mainkan. 1000 ini adalah user ID dan ini adalah group ID ya. Copy paste aja lah. Ini karena Zoom jadi susah copy paste-nya. Jadi bisa aja soal langsung saya jawab ya, tapi kalau Anda tidak mengerti itu yang jadi masalah. Ini penjelasannya mudah ya, ini berarti password ya. Ini adalah user ID, ini adalah group ID, ini komen bebas, ini adalah home directory-nya. Jadi dari sini kita tahu bahwa home directory-nya di sini. Kemudian binbash shell program ya, jadi biar kita bisa login, binbash berarti bisa login ya. Jadi kalau ada binbash ya, kalau bahasa gampangnya bisa login. Tapi kalau infonya ini nggak bisa login. Jadi dibuat tapi nggak bisa login. Kenapa begitu ya? Karena mungkin cuma untuk aktifkan aja, tapi saya belum kasih. Coba kita live environment-nya. Oke, ini bebas. Kalau mau coba soal ini mau di workstation, server B, server A, bebas-bebas aja. Apa ini? Gue nggak mau. Ya, ayo itu dong. Di Bing, di blok. Ya, oke. Always allow. Saya bisa pakai Chrome ini. Oke, ini pasti nggak kelihatan nama Anda ya. Ya memang nggak bisa diperbesar. Bukan perbesar ini maksudnya sih. Jadi loginnya student, passwordnya student. Kayak cat/etc/passwd. Itu kan nggak kelihatan kan. Jadi kalau nanti coba ya apa yang saya ini ya. Jadi
kalau usernya ini kan ada, ini nggak, saya juga nggak begitu jelas ya, agak blur di mata saya. Ini ada 17, 18, 81 dan segala macam. Ini berarti Linux semua. Kecuali di sini nih ada 1000 ya. 1000 berarti student ya. 1001 ini saya nggak kelihatan, dev group kalau nggak salah. Gitu. Jadi usernya adalah ada seperti itu. Ya, jadi ID juga bisa lihat di situ. Yang kita coba itu bisa dilakukan juga. UIM berarti ID itu berarti adalah maksudnya user yang aktif itu adalah si student. TLS clear. Oke. Saya taruh di sini deh. Clear ya, sebuah perintah untuk apa ya? Naikkan layar ya. Naikkan layar di CLI. Jadi ke paling atas. Jadi silakan dicoba-coba ya. Jangan apa? Jangan dilihatin aja, tapi nanti harus dikerjakan. Oke, jadi kita belum bahas soal ini. Ini silakan coba sendiri. Dan aku salah. Oke. Super access ya, si root ya, super user. Kita nyebutnya super user ya. Jadi kalau usernya yang sudah di-set sebagai admin, kita bisa menaikkan level user tersebut menjadi level admin ya. Cuma mungkin nanti di sini nanti di selanjutnya ada cara untuk membuat apa namanya? Bagaimana cara apa sih? Bagaimana cara sebuah user menjadi super user nanti di next selanjutnya. Cuma kalau di sini dia sudah di set, jadi Anda tinggal gunain aja. Oke, kita ini maksudnya tandanya sudah beda materi gitu ya. Jadi SU ya, bukan ASU ya, itu membuat user biasa menjadi masuk ke user admin dengan syarat sudah di set sebelumnya dengan Starship. Jadi kita kalau di Linux ya, Linux kalau mau agak kerenan ngomongnya. Oh di sini dia. Si SU student dia sudah di set. Jadi Anda tinggal masuk ketikan passwordnya. Mungkin yang baru pertama kali bingung, kok diketik nggak ada sih ketikannya memang Linux seperti itu. Jadi ketik aja, kemudian kalau udah yakin enter. Ya. Atau sudo student. Ini apa namanya? Saya mengetiknya sepertinya salah gitu ya, karena memang nggak begitu kelihatan di mata saya itu. Nah, kalau misalkan Anda salah tiknya kayak gini, sudo student. Oh nggak, sudo student itu nah, kayaknya ngaco. Kita coba dulu. Ya benar kan? Sudosu.
dia jadi root. Kalau Anda perhatikan ya. Jadi bukan membuat user ya, salah ini. Salah ini. Salah penjelasan. SU adalah beralih ke user yang diinginkan. Nah, itu SU. Kalau sudo-su beralih dari user biasa menjadi user root dengan syarat user yang aktif saat itu sudah di-set atau satu grup dengan root. Nah, kalau yang di situ dia sudah menjadi sudo-su. Jadi sudo-su dia sudah jadi root. Kemudian kalau ingin keluar dari user ke user lain, kita ketikkan exit. Gitu. Kalau ingin keluar dari user sebelumnya, ketikkan exit. Jadi ini langkah-langkah ini memang harus Anda coba ya. Selain lab-nya, sebaiknya setiap langkah ini langsung dicoba. Karena kalau di lab-nya itu kan sudah langsung latihan gitu ya. Tapi basic-basicnya belum. Atau bisa menggunakan SU min ya. Bisa menggunakan SU min. Ini kayak gini saya juga lupa. Perintah sudo su sama juga dengan SU min. Jadi tiap chapter ini Anda coba gitu ya. Jadi makanya kalau ada yang bingung mungkin kita kasih Nah, lanjut cerita tadi ya. Anda sedang menginvestigasi ya. Jika ditemukan user yang bandel ya, Anda bisa log ya. Dengan cara ini dia. Penggunaan user mode in L ya. L itu adalah log. Jadi dia nanti nggak bisa login. Sehingga nanti user tersebut tidak dapat login. Jadi menggunakan user mode in L. Nah, jawab soalnya nanti aja ya. Tapi ini saya kasih ini adalah mana ya? Oke, nanti apa nah kita jawab. Cuma kalau Anda nggak ngerti basicnya, langsung saya kasih, ya susah nanti. Nah, tiap server atau Linux itu menyimpan history. Disimpan di log ya. Jadi ketika
ada yang user mode min L ya, contoh, maka coba cek di tel Farlock Secure ya. Pelajaran tel itu ada di chapter-chapter sebelumnya. Ya. Jadi kalau saya kasih tahu, tel itu adalah membaca baris terakhir atau terbaru ya. Nah, Farlock Secure adalah jadi ada folder var, ada folder log, dan ada file secure. Nah, file secure ini menyimpan transaksi yang berhubungan dengan apa ya, security system. Gitu. Jadi di Linux itu dia nggak seperti di Windows ya. Kalau di Windows kan C, D, C. Kalau di Windows itu ada program file, ada Windows gitu ya. Ada sistem mungkin. Nah, kalau di Linux ada home, ada bin, ada var, ada apalagi OPT, lib, dan lain-lain. Nah, di mana folder-folder tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi harus dipelajarin chapter 543 ada penjelasan itu. Karena saya mungkin fokusnya ke yang akan keluar ujian, jadi makanya saya langsung melompat. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti rekamannya kita share ya. Silakan dipelajari ya. Dan memang kalau yang mata kuliah sistem operasi yang dengan sertifikasi Red Hat ini berarti harus banyak mencoba. Nggak bisa Anda baca begini, nah, next. Maksudnya biar komplit gitu. Kalau bisa, nanti pas ujian Anda bingung sendiri. Pasti lupa. Ini harus sering dihafalkan. Nah, ini adalah sudoware. Membuat user biasa menjadi admin, menjadi root ya. Kita nyebutnya root. Ini kuncinya di sini. Di file etc, folder namanya etc, kemudian ada folder namanya sudoware. Nanti silakan ada petunjuknya, nggak saya hafal. Coba next dulu deh. Nah, di sini Anda coba nih, mungkin kalau saya coba rekamannya kurang jelas ya. Jadi Anda bisa coba ini nih, di guide exercise ya untuk latihan. Jadi lab start ini untuk menunjukkan bahwa ke si Linux bahwa Anda sudah menyelesaikan tugas ini. Tapi kalau Anda sudah familiar, ingin coba-coba bisa, misalkan ini ada namanya SSH. Ini dia ngasih contoh, dia remote ini dari user workstation, dia remote ke server A, gitu. Cara remote-nya pakai SSH.
masalahnya di sini dia ini sudah diinstal semua. Jadi ada juga cara install SSH di Linux ya. Kalau kita install dia belum otomatis bisa gitu. Ini sudah dikonfigurasi, jadi kita tinggal pakai aja. Jadi remote ke server A dengan SSH. Ini ID, PWD ya. PWD itu adalah direktori aktif. Kemudian echo home untuk melihat apa namanya folder home directory si student itu di mana gitu. Echo itu kayak print menampilkan output. Echo path ya, melihat path informasi. Kemudian dia masuk ke sudo su student, jadi root di sini ya. Nah ini kan lebih jelas. Masalah komen yang di saya nggak takutnya kekecilan ada lihatnya. Kemudian dia cek karena di sini sudah pakai root, untuk penasaran dia coba ketik lagi ID. Oh benar, saya pakai user root. Kemudian dia cek lagi nih posisi direktoratifnya di mana, PWD. Oh di home student. Ini sebaiknya Anda coba ya. Ini ngetes lagi dia. Ini sebenarnya pelajaran ngetes doang sih. Home-nya di mana sih user ini? Oh di root. Pastikan. Path-nya juga udah beda. Jadi karena udah login ke root, hasilnya pasti berbeda. Exit selesai. Atau dia bisa menggunakan sudo su min yang telah dijelaskan tadi. Sama aja ID, PWD, home, path, sama aja. Nah, kemudian kita ingin di sini ceritanya sudah ada user operator. Jadi user operator ini, jadi Anda harus menambah user dulu. Kita ingin jadiin sudo. Maksudnya ingin jadikan user operator itu asumsi sudah tercipta ya. Kita jadiin user root, ke level root. Saat ini belum. Nah caranya, kalau ini kan kalau cat melihat ya, ini berarti verify. Mungkin ada next-nya gimana cara membuatnya ya. Ini kita cat ini adalah membaca, melihat ya. Jadi dia cat operator 1 all sama dengan all. Ini adalah kunci untuk nambah user operator menjadi all. Kalau di sini nggak ada kosong, operator nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma sebagai bukan nggak bisa ngapain, dia hanya sebagai user biasa. Jadi dia masuk operator, passwordnya ceritanya Red Hat. Oke, pas dia karena kita sudah tambahkan, pas kita tambahkan file log ini biasanya hanya dimiliki oleh user root. File log message ternyata deny. Nah, untuk untuk yang kayak gini, supaya bisa dibaca karena operator ini adalah root, kita tambahkan sudo aja sebenarnya. Sudo tell minima file log message dengan password apa, maka dia bisa kebaca. Jadi kalau di Linux kita jadiin member, tapi kita nggak bisa langsung pakai perintah ini. Kita harus menambahkan depannya harus sudo. Gitu. Silakan dicoba ini. Ingin coba lagi ETC ini kan ETC baik ETC mau var ini ada di akses root. Kita copy MOTD itu adalah message of the day. Nyata nggak bisa. Dia ingin nyimpan ini, ngopi file ini disimpan dengan nama baru, copy ya, out gitu ya. Kita pakai sudo, baru berhasil. Nah kita coba hapus, inat nggak berhasil juga. Kalau kita pakai sudo, baru berhasil. Kemudian kalau ingin keluar, exit. Ya, selesai. Ini silakan dikerjakan. Nanti kalau udah live finish, user super user. Soalnya soal untuk ujian nanti kita nantilah kalau Anda sudah bisa mengerjakan ini bisa gitu.
Nah, di sini bagaimana cara menambah user ya. Nah, nanti ini yang nanti peluang untuk menjawab ini. Buat user journey yang 3434. Nah, kalau kita sudah masuk ke tahap ini. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau saya coba CLI-nya terlalu kecil, di rekaman kecil. Nanti Anda coba aja, itu tinggal ngikutin aja dan coba pahami. Nanti kalau Anda sudah masuk ke sini, Anda bisa menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan yang pertama yang akan dikuat di ujian. Nah, ini nanti dicoba, ini Anda menambah user add, iseng-iseng aja pakai nama Anda gitu kan, user 01. Nah, kalau kayak gini dia user ID-nya dibuat oleh sistem, karena kita tidak menambahkan opsi, dia otomatis. User del ini cara ngapus, tapi harus pakai root ya. Atau pakai sudo kalau itu, ls-lhome. Nah, ini kalau user ID-nya kita tentukan sendiri. Ini untuk menjawab yang ini. Dengan user ID 3434. Passwordnya Red Hat 123. Jadi sudah kejawab untuk yang user add minus 1000 user 02. Itu jawabannya. Yang password belum. Set password from command line passwd user 01. Jadi passwd di set Red Hat. Nah, ini sudah kejawab untuk yang ini. Gitu. Jadi ketika itu sudah kejawab tuh. Nah, ini silakan dicoba. Start user, SSH student, user add ya. Ini silakan dicoba. Jadi biar nah ini biar Anda paham, ini memang harus Anda coba gitu, dan kalau bisa dihafalkan. Perintah ini seharusnya hafal sih. Jadi kalau Anda bingung, user add, misalkan perintah user add lupa nih, tinggal apa ya, user tab, nanti ada pilihannya, ada user add, user del, or add gitu kalau lupa. Kemudian sini Anda bisa menghafalkan dan dicoba. Oke. Ini juga grup add, ini menambahkan grup. Jadi grup itu ya mungkin ada sebuah kondisi Anda ingin membuat folder atau file yang hanya grup itu bisa akses ya. Itu nanti akan pelajaran di Hamod untuk mengubah itu. Jadi kita buat grup add min g, berarti grup ID-nya 1000 ya. Nama usernya apa. Kemudian kita bisa lihat grup apa saja yang sudah terbuat di tel/etc/group. Tuh, jadi ini silakan dicoba nanti ya, dihafalkan. R ini remove ya. Nggak tahu nih, R ini apa nih? Oh, dia nggak pakai ini ya, nggak pakai user ID. Langsung kebuat ya. Di modify, group mode, yang min G, delete group, dan seterusnya ya. Nah, silakan nanti langsung dicoba. Nanti ada ujian juga apa soal untuk membuat grup ya. Itu baru satu soal yang saya kasih ya. Student server A, grup
admin G 3000, ini membuat grup namanya admin. Ini kita cek tail ya, tail head itu sudah harus Anda ini, kalau nggak salah di Python juga kalau Anda nanti belajar data science, tail head juga sama gitu perintahnya. Nah ini jadi grup namanya operator, membernya di set manual ya. Ada member user operator 1, operator 2, dan operator 3. Jadi dia punya grup namanya operator, membernya adalah ini, 1, 2, 3. Nah, nanti dia ngeceknya bisa satu-satu di operator 1 ini, grup ID-nya adalah ini, dan ini ya. Jadi dia punya 2 ya. Ya, jadi user ID operator 2, dia punya operator 2 si dia sendiri, kemudian ini masih termasuk ya, karena nilainya sama. Jadi dia punya 2, operator dan operator 2. Ketiga, karena dia user, dia pasti membuat grup yang dia sendiri. Jadi dia punya, ini 1004 sama kan, sama 3000 gitu. Ini juga soal yang sama, di sini si grup admin punya member ini. Nah, dicek juga. Jadi di ETC group operator itu dia punya member operator 1, 2, dan 3. Admin juga sama, dia punya tim 1, 2, 3 di ETC group. Nanti silahkan dicoba. Nah, ini tampilkan yang persen ini kalimat apapun yang admin all gitu ya. ETC sural dan admin. Ini coba membuat ya. Oh, ini saya kasih penjelasan deh. Nah, echo itu adalah menampilkan. Nah, kalau tanda ini adalah membuat file. Jadi kalau ini ya ada 2, yaitu namanya membuat file atau meniban ya, menimpa jika sudah ada. Enggak dong. Menambah jika sudah ada. Tapi kalau begini, artinya dia membuat dan menimpa file nggak ada. Replace ya. Jadi gitu. Jadi di Linux itu kita bisa menjalankan ini maksudnya adalah artinya Linux dapat menjalankan 2 perintah, 2 komen dalam 1 perintah gitu. Jadi ingin membaca dan menulis dalam 1 perintah. Jadi nggak hanya ini, Linux dapat melakukan hal tersebut. Oke. Nah, sekarang file password ya. Nah ini lokasi password disimpan ya. Ini agak-agak high risk ya, risiko tinggi. Ini biasanya dilakukan oleh para hacker ini kalau ingin merubah password ya. Ini ada di sini.
Jadi biasanya kalau lupa password-nya, diedit file tersebut ya. Jadi kayak gini, kita nano ya, belum diajarin di situ ya. Nanti dibuat seperti ini. Kemudian disimpan, dan maka password-nya adalah blank, atau di-enter aja. Itu cara mereset password. Jadi kita masuk, artinya tidak hanya berlaku untuk si user, kalau itu root juga kita tinggal akalin, hilang. Jadi ini adalah nilai password yang dienkripsi. Enkripsinya mungkin pakai MD5, MD6, MD7 kalau ada. Nah, cryptography has password to user, seperti itu. Nah, yaitu saya nggak menjelaskan tentang si SH512 dan berarti Red Hat pakai MD5 ya. Dan ini baru indikasi SH 256. The salt in use cryptography password original to random. Yang banget ya. Cuma ini nggak keluar ya. Ini kalau Anda nanti mengelola Anda misalkan bekerja di sebuah perusahaan Twitter misalkan. Kemudian Anda mau resign ini. Berapa hari lagi ya? 14 hari lagi. Maka si Budi yang sebagai admin, dia akan set seperti ini. Dia akan coba 14 hari lagi user tersebut nggak aktif gitu. Jadi set perintahnya itu HG min M 0 min M 90, saya nggak terlalu hafal juga sih ya. Gitu. Pokoknya 14 hari dia akan inaktif, pokoknya itu aja. Ya, paling gampang HG min I 14 SCS admin 05 ada selesai. Nah, masalahnya 14 hari itu kita set 14 hari itu kapan? Maksudnya tanggal sekarang 14 hari ke depan kapan? Kita bisa menggunakan perintah Linux ya. Lihat %F ini format untuk tanggal ya. Kemudian kita tambahkan 30 hari ke depan itu tanggal berapa sih gitu. Jadi kita nggak lihat kalender. Dia langsung ngasih ini. Jadi dia maka si cek min E, date, min D 30D plus F dan seterusnya lah. Gitu. Kemudian di log plot admin 10/grep akun expired. Nah, nanti tampilannya akun expired 19 gitu. Nah, ini yang di ngunci ya, user mode min L, atau kalau adminnya si Budi lagi sibuk, ternyata udah keluar nih sekarang, ya udah user mode min L SIS admin 03 gitu. Kok nggak dihapus? Ya mungkin ada data-data yang penting, jadi nggak home directory-nya biar aman gitu. Jadi mungkin si Anda itu mungkin namanya si Joko ya. Ketika Joko resign, ada lagi namanya si Michael masuk, ya udah data si Joko itu biar bisa disebutkan gitu ya. No login cell ya, jadi mungkin bisa juga di set dia nggak bisa login. Ini untuk aplikasi biasanya. Aplikasi dia yang berjalan di background. Seperti itu.
Nah, ini cara-caranya silakan dicoba ya. Anda mencoba beberapa kali, yang penting hafal ya. Pakai lab start, kalau ini kan untuk menunjukkan biar Anda nanti sertifikasi konkret ya. Tapi kalau memang sudah hafal, langsung kayak gini juga nggak apa-apa. Seperti ini, silakan dicoba seperti yang diterangkan. Ini juga sama, user review. Oke. Itulah, mungkin karena saya puasa, Oke, summary selesai ya di chapter apa itu? Chapter 7, control access to file. Ya. Sekarang ini soal Red Hat-nya. Ini saya kasih clue aja. Di sini berarti insert table. Ya. Jadi nanti Anda nulisnya perintah ini. Tapi kalau yang di situ nanti pas di ujian kan ada lab start juga awalnya sama akhirnya, nanti semua apa yang Anda ketik itu kalau Anda sudah begini dia otomatis gitu loh, dia kayak langsung ngecek otomatis jawabannya gitu. Kecuali Anda nulisnya disuruh tulis di Word, nah ya perintah-perintah ini add user min u3434 Joni tel min 3/etc passwd, dan nanti next lah. Mungkin kalau pas offline ya lebih enak ya. Kalau yang kayak gini terlalu kecil. Jadi ini saya skip dulu ya. Tapi saya kasih jawabannya kalau Anda ingin coba-coba atau copy dulu deh. Nanti biar langsung, kalau nggak salah ada di YouTube deh, sebentar. Saya pernah membuat kalau nggak salah. Soal Joni kalau nggak salah ya, sebentar ya. Video. Nah ini, soal Joni. Kan kecil juga kan ya. Nah, atau Anda bisa lihat di sini. Oke, mungkin itu dulu ya. Apa namanya, saya mau harus ke kampus sih. Pakai baju putih nggak ya? Harus banget pakai baju putih. Oke, absen, ya sudah kita absen lah. Ada pertanyaan sampai sini? Ini harus banyak mencoba ya. Jadi benar-benar harus luangkan waktu. Kalau Anda serius ya, ya kita kan nggak tahu masa depan orang ya. Kalau Anda lulus sertifikasi, Anda bekerja di ya ini yang fokusnya ke arah data center, peluangnya lebih besar diterima gitu. Ya, tapi kalau misalkan Anda setelah lulus OS, misalkan Pak saya ingin ambil sertifikasi ini Pak yang aduh lupa open container, ya saya buka materinya seperti itu karena Anda sudah punya basicnya, Anda bisa belajar sendiri gitu, nggak masalah. Karena saya ngajar DTS, yang diajarin Red Hat cuma 2, cuma karena waktunya masih banyak, itu saya kasih juga. Orang gratis sih, kecuali saya harus bayar untuk buatin kelas, nah baru saya minta lah.
Cuma kan ini kan karena gratis. Account Linux. Oke, kita coba absen ya. Bisa ngomong atau ya chat, cuma bisa kebaca nggak ya? Soalnya kan pakai dua handphone, dua ini, yang laptop soundnya bermasalah, makanya pakai handphone. Ajis, Bukhari Muslim. Atau kalau tahu dia lagi apa mungkin kurang sehat atau apa bilang aja ya. Ada ya. Rizky Fitriani. Saiful Ramdhani. Ini pada nggak bisa nyalain sound atau memang nggak ada orangnya? Dedara Ayu. Hadir, Pak. Oh ya. Muhammad Aidil. Hadir, Pak. Faiz Haidar. Hadir, Pak. Dede Latifah. Ini nggak usah rekaman, kita stop dulu deh. Kalau biar stop recording.